Perkenalkan, nama lengkap saya Laurentius Rebong dengan NIM 2423812054 kelas A. Saya dari program studi pengelolaan hutan jurusan kehutanan. Belakang, Indonesia memiliki sekitar 120 juta hektar kawasan hutan yang berfungsi penting bagi keseimbangan ekosistem global. Jadi sumber ekonomi nasional dan pengendalian iklim. Namun tantangan serius seperti deforestasi, degradasi hutan, konflik lahan, serta kebakaran hutan masih menjadi masalah utama. Oleh karena itu diperlukan arah kebijakan pengelolaan hutan yang terencana, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan pembangunan modern. Kemudian tujuan dari pengelolaan hutan lestari ini yaitu tujuan utamanya adalah memastikan hutan tetap berfungsi secara ekologis, sosial, dan ekonomi. Jadi pengelolaan ini juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, mendukung pembangunan rendah karbon, dan serta menjamin keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Dengan demikian, hutan dapat dimanfaatkan tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem. Jadi landasan kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia didasarkan pada sejumlah peraturan penting. Jadi itu antara lain adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. Jadi selain itu terdapat Perlemen LHK Nomor 8 Tahun 2021 yang mengatur tata hutan dan perencanaan pengelolaan. Jadi seluruh regulasi ini menjadi dasar hukum yang memperkuat pengelolaan hutan lestari. Jadi prinsip pengelolaan hutan lestari yaitu berlandaskan prinsip partisipatif dan inklusif yang melibatkan masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan. Jadi pendekatan ini berbasis ekosistem agar sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Jadi selain itu, kebijakan kehutanan itu harus menjunjung keadilan sosial dan ekonomi serta menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap prosesnya. Jadi prinsip-prinsip tersebut menjamin bahwa keberlanjutan tidak hanya pada ekologi tetapi juga pada kesejahteraan sosial. Jadi strategi utama yang dapat diterapkan untuk mendukung arah kebijakan pengelolaan hutan lestari ini yaitu meliputi rehabilitasi dan restorasi hutan serta lahan kritis. Terus penguatan tata kelola dan pengawasan hutan serta pemberdayaan masyarakat melalui program perhutanan sosial. Dan juga selain itu pengembangan hasil hutan non kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan penerapan skema pembiayaan hijau seperti REDD dan perdagangan karbon juga menjadi fokus utama. Jadi pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat menjadi aktor penting dalam pengelolaan hutan lestari. Pemerintah memberikan akses legal kepada masyarakat untuk memanfaatkan hutan melalui skema perhutanan sosial seperti hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan hutan adat. Program ini juga disertai pelatihan dan penguatan kapasitas masyarakat agar mereka mampu mengolah sumber daya hutan secara mandiri dan berkelanjutan. Jadi serta mendorong tumbuhnya ekonomi berbasis hutan rakyat. Jadi konservasi dan keanekaragaman hayati merupakan bagian penting dari pengelolaan hutan lestari. Jadi upaya ini mencakup perlindungan kawasan konservasi, habitat endemik, dan spesies terancam punah. Jadi pemerintah juga meningkatkan pengawasan penegakan hukum terhadap perusakan hutan serta mengembangkan pemanfaatan jasa lingkungan seperti ekowisata dan karbon. Jadi konservasi ini juga diintegrasikan dalam tata ruang wilayah agar pengelolaan hutan sejalan dengan pembangunan berkelanjutan. Berikut jadi pengelolaan hutan lestari adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Jadi kolaborasi semua
pihak menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi dengan arah kebijakan yang kuat, pengawasan yang konsisten, dan partisipasi aktif berbagai pihak, Indonesia dapat mewujudkan visi besar hutan lestari, masyarakat sejahtera, dan lingkungan terjaga.